uh, Maryam 71 nih ya kan mengatakan orang setiap orang ya, tapi itu untuk Islam ya, bukan untuk kami ya. Setiap orang akan wajib mendatangi neraka. Begini yang saya tanyakan, begini dia, manusia mati ya kan, masuk alam kubur, setelah di akhir zaman kan turun ke neraka gitu ya. Wajib masuk neraka itu kan. Setelah itu masuk neraka, apakah ada ayat di Al-Quran yang menyatakan manusia itu atau umat Islam itu bangkit dari kematian dan setelah itu masuk ke surga? Itu yang saya pikir-pikir nih ya kan, dari kemarin tuh saya ingat gitu kan, ada nggak tertulis di ayat orang Islam ini kebangkitan gitu. Kalau di Alkitab kan ada nanti Yesus datang ke dunia kan, orang mati bangkit semua, hidup kembali gitu kan. Baru yang melaksanakan firman Tuhan dia langsung diangkat ke surga gitu kan. Yang tidak taat kepada Tuhan dibuang ke neraka gitu kalau di Kristen gitu. Kalau di Islam apakah ada orang mati hidup kembali gitu? Surat Maryam berapa, Bun? Itu kan kalau Maryam dibaca 71. Maryam 71 kan tentang akhirat itu ya, tentang orang yang mendatangi neraka. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Nah, orang mendatangi neraka itu orang dari mana? Orang yang sudah mati itu konteksnya. Artinya dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Ada yang masuk neraka, ada yang enggak. Itu kan mendatangi neraka siapa? Manusia yang sekarang atau dia yang sudah mati atau dibangkitkan lagi? Ya dibangkitkan lagi dong, gitu. Simpel ya, cuman kalau bahasa Maryam 71 baca juga lanjutannya. Maryam 72 itu Rasmi cara jelas disebutkan ya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Artinya lanjutannya di sana jelas endingnya, ada yang diselamatkan, ada yang dibuatkan neraka. Gitu loh Rasmi. Gimana, paham nggak? Justru itu saya kurang paham, makanya gini saya tanya tuh kan, kalau orang di Alkitab lah aku katakan, bukan semua orang Kristen, kalau di Alkitab kan itu dibangkitkan dulu, setelah dibangkitkan dulu baru dia diadili kan, diadili lah, dia apa namanya, penghakiman itu disitulah dilihat dosa-dosanya. Kalau memang dia taat kepada Tuhan Yesus langsung diangkat ke surga, kalau tidak taat dibuang ke neraka gitu maksud aku. Kan gini loh, kalau orang Islam kan masuk dulu ke neraka baru dihukum, baru diadili kan gitu, dihukum dia sesuai perbuatan kan. Tetapi setelah dia masuk ke neraka, maksud saya itu dia masuk ke neraka itu sesudah dibangkitkan kembali atau rohnya aja, kan manusia itu udah mati nih, kan di alam kubur nih, kan di alam kubur. Setelah di alam kubur apakah dia ada kebangkitan baru masuk ke neraka gitu maksud aku. Begini Bun ya, saya jelaskan ya Bun ya. Ini ada Bang Samba, Abang ingat aku, ini Bunda Rasmi minta penjelasan tentang surat Maryam ayat 71 Bunda. Bang ingat? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bunda Rasmi bertanya bahwa apakah orang mati itu masuk neraka dulu baru ke surga atau dibangkitkan lagi apa gimana gitu katanya.
Bukan gitu, bukan gitu, bukan gitu. Maksud aku kan gini kan, kalau di Alkitab nih kan, di akhir zaman nanti, ya kan, manusia itu dihidupkan kembali atau dibangkitkan kembali. Jadi orang yang di dalam kubur itu semuanya hidup kembali, gitu ya kan. Setelah itu baru terjadi penghakiman Tuhan Yesus. Setelah orang yang mati itu atau orang yang mati dan hidup ya gitu ya, yang mati dihidupkan. Baik, kalau dia masih hidup dia tetap hidup, diadili kan gitu. Tetapi kalau yang mati itu dihidupkan dulu baru diadili, baru terjadi penghakiman gitu, pengadilan gitu ya, biar lebih dipahami pengadilan, baru terjadi pengadilan oleh Tuhan Yesus gitu. Waktu pengadilan itulah dilihat kalau memang taat langsung dinaikkan ke surga tanpa harus mendatangi neraka gitu. Tetapi kalau orang yang tidak taat langsung dimasukkan ke neraka gitu. Kalau di Alkitab. Bunda Rasmi, Gitu. yang nggak masuk akalnya itu gimana, katanya udah ditanggung. Tapi saya sebelum kembali ke situ, saya jelasin dulu. Dalam Islam, bila seseorang itu telah meninggal dunia dan akan dibangkitkan pada akhir berkumpul, yaitu yaumul masyar, ya, nanti akan dibangkitkan dalam berbagai macam bentuk yang dihidupkan melalui tulang sulbi. Terakhir kali itu yang nggak hancur kita dikuburkan. Nanti berbagai macam itu bentuk kita dibangkitkan dalam kubur untuk kita berkumpul. Ya, itu belum diadili, masih menunggu. Di yaumul masyar itu kita dikumpulkan semua manusia di situ, yang dimana orang tua tidak kenal dengan anak-anaknya, anaknya tidak kenal dengan orang tuanya, tidak kenal dengan saudara. Mereka akan memikirkan diri sendiri. Ya, yang mataharinya, jarak matahari dengan kepala itu sejengkal. Itu menunggu waktu cukup lama, hingga akhirnya semua nabi akan datang. Nanti orang Kristen akan bertanya, "Duhai Isa, mintalah syafaat kepada Tuhanmu, bukankah kami dulu mengagung-agungkan kamu?" "Saya tidak bisa," kata Nabi Isa. "Sesungguhnya saya telah melakukan dosa yang besar karena kalian oten." Baru terakhir kali Nabi Muhammad datang, dia yang meminta syafaat kepada umat untuk umat-umatnya. Setelah itu baru kita akan diadili, ditimbang mana yang berat dosanya, mana yang enggak. Ada jaminan untuk kami, dosa-dosa kami ditanggung oleh Nabi Muhammad, enggak. Cuman kita sendiri yang nanggung. Habis itu jelas enggak, Bu Rasmi? Aku tambahin Rasmi ya. Nah, tambahin Bang, aku makan dulu. Bunda, aku makan, aku mute dulu nih ya. Iya. Jadi kita ini sekarang hidup nih, nanti mati ya kan. Nah kalau konteksnya surga dan neraka itu artinya dihidupkan lagi gitu. Nah tujuan Rasmi itu yang pertama tentang orang Islam dimasukin neraka semuanya, ada yang ayat 71. Padahal nggak begitu original itu narasinya. Ada lanjutannya Maryam 72 ya, sana dijelaskan bahwasanya ada yang diselamatkan orang yang bertakwa, dan yang masuk neraka itu ya orang yang nggak bertakwa. Jadi kalau baca Maryam 71 itu harus lengkap dengan ayat selanjutnya karena dia masih linear itu dalam konteks pembahasan yang sama. Jadi nggak ada ceritanya orang Islam itu masuk neraka semuanya ya. Dan kalau yang masuk neraka itu yang jelas ya orang-orang kafir kayak Rasmi, yang Kristen atau Yahudi, Hindu. Pokoknya di luar Islam itu otomatis langsung masuk neraka gitu ya. Nah kalau masalah penghakiman sendiri, yang namanya hakim itu harus memutuskan perkara berdasarkan hukum. Hukum apa? Hukum tentang perbuatan manusia. Perbuatan yang mana? Ya semuanya. Artinya kompleksitas permasalahan kehidupan ya. Jadi tidak hanya ujuk-ujuk percaya kalau masalah hukum. Harus jelas dia kalau berbuat jahat. Nah itu dicatat.
Ini artinya kamu berdosa gitu. Kamu menipu, kamu berdosa gitu. Kamu membantu orang lain berpahala. Artinya setiap perbuatan diperhitungkan, ada hukumnya, ada aturannya, ada standarnya. Bisa dibilang ini haram, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini wajib gitu ya. Jadi ada, kita jelaskan perbuatan itu. Nah itu baru yang Bang, yang namanya kutanyakan, gitu. Bang, Sabar dulu, yang sedikit lagi, kutanyakan sedikit lagi. itu nggak pas jawabannya. Iya, ini memang nggak pas. Makanya aku sedikit lagi nih ya. Nah terkait keselamatan itu sebenarnya ya harusnya ada korelasinya dunia dan akhirat. Ada hukum tua tabur tuai, ada hukum sebab dan akibat perbuatan kita di dunia ini harusnya menentukan posisi kita tempatnya di akhirat. Nah, itu baru jelas clear ya. Karena kita hidup di dunia ini ya, perbuatan kita itu juga harusnya terkait dengan keselamatan itu. Ya keselamatan itu nggak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia ini. Nah kalau doktrin Kristen ya, ujuk-ujuk percaya, lalu masuk ke surga, ini jelas ya mengabaikan urusan di dunia ini. Gak ada gunanya di dunia ini. Misalnya ya Rasmi melakukan pembunuhan berencana ya kan, dan dia ditangkap polisi, lalu dia pakai doktrin itu, keselamatan Kristen itu. Di depan polisi dia bilang, Pak polisi, kenapa aku masih ditangkap sebagai orang yang berdosa, orang yang bersalah? Bukankah dosa-dosaku sudah ditebus dengan matinya Yesus di tiang kayu salib, Pak polisi, Pak jaksa, Pak hakim? Dan ternyata doktrinnya Rasmi ini ya jelas nggak ada gunanya di kehidupan nyata, nggak ada gunanya di depan hakim, nggak ada gunanya di depan jaksa dan polisi. Artinya doktrin keselamatan Rasmi ini hanyalah utopia ya. Bahasa lainnya, bahasa kasarnya, doktrin Rasmi ini bisa kita sebut sebagai omong kosong gitu ya, karena nggak ada gunanya di kehidupan nyata ini begitu. Lalu yang bergunanya bagaimana? Ya terkait dengan hukum tadi ya, sangat jelas di dunia ini dimanapun ya, apapun negaranya, semua negara hari ini atau kapanpun itu ya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, termasuk keselamatan setiap penduduk, warga negara, setiap orang, setiap manusia di muka bumi ini. Kita itu menggunakan, atau semua negara itu menggunakan mekanisme hukum gitu. Hukumlah yang kemudian menjadi keselamatan, cara membuat keselamat di dunia ini. Dan hukum itu ya secara mendasar adalah berdasar dari pemahaman-pemahaman di masyarakat. Misalnya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan memperkosa, jangan membegal, jangan korupsi, jangan menipu. Nah kalau orang tidak membunuh, ya artinya selamat orang lain dari dia. Bang, kayaknya Gitu ya. lari kali jawaban abang, lari kali Dan betul memang lah. lari. Yang penting ini Lari sesuai dengan kali Rasmi jawaban ini. abang, nggak nyambung. Memang nggak Itu sesuai dengan abang keinginan tentang, iya, Rasmi. iya, Rasmi itu iya, maunya dengar gimana? bang, Rasmi itu dengar maunya bang, gimana? Keinginan si aku Rasmi ini. tanya, ini kan kita diskusi agama, berarti ini cerita tentang surga dan neraka, Ya, ya. bukan tentang Betul. hukuman di dunia, beda. gambaran Rasmi. Jadi dunia Abang nggak itu, perlu selamat ya. Ya namanya Itu- kita masih manusia, ya tetap setiap perbuatan kita harus pertanggungjawabkan. Jadi nggak ada Tetapi kan hubungannya yang nih. saya Surga, tanya, ini kan akhirat dan dunia ini itu kan- nggak ada hubungannya ya. Ini kan tentang agama, ini kan diskusi agama, berarti hukumannya neraka, bukan penjara di dunia. Neraka itu bukan di dunia, bang, di luar Berarti nggak ada dunia hubungannya ya. itu. Akhirat dan dunia nggak ada hubungannya berarti ya Rasmi. menurut Kristen ya. Tadi kata Rasmi kan kalau di Kristen itu tetap ada penilaian mana baik, mana buruk, nanti Tuhan Yesus kalian itu ya mengadili. Iya nggak? Benar ya? Iya, tadi kan tapi abang bilang tadi kalau membunuh ya tetap harus dihukum. Ya namanya membunuh di dunia ya tetap harus dihukum. Nggak Berarti mungkin yang nanggung gara-gara dosanya Yesus. tuh bohong Berarti dong. gini dengar, gara-gara ditebus Tuhan Yesus dari neraka, terus kalau dia membunuh terus nggak di penjara gitu maksud abang, ya itu nggak masuk akal. Iya, kalau di akhirat kayak mana?
Nah, Berarti itu nggak ada tadi jaminan yang aku Yesus? tanyakan. Ya ada, makanya aku bilang tadi. Makanya dia aku selamat bilang dari dosa tadi, membunuh. ya dengar, iya dengar selamat. Kalau begini dengarkan ya Bang, biar aku jelasin ya. Aduh, Rasmi. Kalau orang Kristen nanti ya kan, Kalau kan di ini kalau aku di tanya di Kristen akhir ini, zaman. Ini aku tanya di akhir zaman nanti. Ini yang aku bicarakan nanti di akhir zaman. Ini udah Bukan akhir zaman sekarang nih. nanti. Ini udah Ya akhir oke, zaman dengarkan nih. aja. Ya udah dengar. Ini abang naik tensi atau gimana? Orang bagus-bagus enggak. bertanya. Ya terus. Rasmi terus. Jelo lah ngomongnya pelan-pelan. kalau di Kristen ada nama ada dipanggil penebus Tarik dosa. nafas, Rasmi. Dari mana ya dosa Iya, ditebus? tarik napas dulu, Santai baru udah 1 2 Aku 3. baru ngomong juga. Kalian dari tadi komat kami entah apa kalian bilang ngaur lari jalur jawabannya. Kami baca doa dulu biar Bu Rasmi itu agak nangkap. Ayo. Baca doa dulu. Lanjut Bu Rasmi, lanjut. Oke, nih yang aku katakan nanti kami kalau di akhir zaman ya orang mati dihidupkan. Kalau selagi dia hidup ya hidup diadili. Tetapi kalau orang mati itu dihidupkan dulu, baru diadili sama Tuhan Yesus gitu. Orang yang taat langsung dinaikkan ke surga. Itu ya, ingat itu ya. Orang yang taat langsung dinaikkan ke surga. Tetapi kalau tidak taat dibuang ke neraka. Itu tadi pokok pembahasannya yang aku tanyakan. Di Islam apakah ada kebangkitan dulu baru masuk neraka? Karena gini abang, aku hafal loh bunyi Maryam 71 itu, setiap orang wajib mendatangi neraka tanpa terkecuali. Itu bunyinya bang, aku hafal loh. Nah tadi abang itu salah bunyinya, abang bilang itu setiap orang wajib mendatangi neraka tanpa terkecuali. Yang saya tanyakan di situ, orang Islam itu sebelum dimasukkan ke neraka, apakah dihidupkan dulu atau langsung dari alam kubur langsung masuk ke neraka? Itu yang saya tanyakan. Oh, enggak lah. Dalam kubur kita itu tetap menunggu. Di dalam kubur belum ada. Itu cuman gambaran. Nanti kita di dalam kubur, dalam Islam ini ya, di situ akan diperlihatkan tempatnya. Kalau dia di surga akan diperlihatkan tempatnya. Itu tempat seleksi kita pertama. Kalau dia beramal baik, beramal soleh, insya Allah dia akan melihat tempatnya nanti di surga. Tapi bila amalnya jelek, itu dia berbuat dosa apa segala macam, nanti dia juga akan melihat gambaran tempatnya di neraka itu gimana. Nah, itu kalau dalam kuburnya. Nanti baru dibangkitkan. Enggak, ini itu dalam Islam. Yang saya herannya itu, mesti harus ada neraka buat Kristen ini. Gimana? Asmi? Ya, orang yang tidak taat tempatnya di neraka, tetapi orang yang taat langsung ke surga dia bang. Jadi dia Yesus langsung itu ke surga tanpa pengampunan Yesus itu melalui untuk orang yang neraka. mana? Untuk pengampunan Yesus itu mati di tiang salib itu untuk mengampuni dosa siapa? tolong dibesarin, Yesus Mas. itu mati. Dengar dulu, Yesus itu mati untuk menebus kita dari neraka. Makanya orang yang taat itu langsung naik ke surga. Itulah penebusan. Iya, oh berarti kalau beda, orang taat tunggu nggak dulu, usah tunggu dulu, ditebus Bang. juga masuk surga kok dong. Bukan itu karena Yesus, karena penebusan Yesus itu disalib, makanya orang taat langsung naik ke surga. Itu karena penebusan itu. Bunda Rasmi, kalau orang itu udah taat, nggak usah pakai tebusan Yesus aja udah masuk surga. Di Bunda mana? Rasmi. Di mana Tidak, pengakuan Yesus salah. untuk Gini, menebus dengar dosa? bang, benar bang. Gini bang, orang taat. Gini, dengar dulu. Karena Adam jatuh ke dalam dosa, dan manusia sudah di dalam kekuasaan iblis, di mana iblis membawa manusia itu ke neraka dan disiksa di neraka. Itu dia harus abang pahami. Rasmi, gini ya. Kalau ada jaminan dosa kita di Gini, bentar dulu bang. Kalau memang orang taat, tunggu dulu bang.
tunggu ya. Ini pelan-pelan, jangan emosi dulu kalian. Pelan-pelan berpikir gitu loh. Sabar. Dengar gini bang. Kalau memang ya. Selalu mendengar. Iya. Aku dengar deh. Iya, Udah tantrum dia. Gini bang, kalau memang orang taat langsung masuk surga di Islam, kenapa Maryam 71 mengatakan kalian wajib mendatangi neraka tanpa terkecuali? Nanti Berarti dulu itu ke abang melawan Maryamnya. Al-Quran. Nanti dulu ke Maryamnya. Tolong bos, Ya bos, nanti. layar aku, bos. Sekarang resmi saya tanyain. Yesus itu mati di tiang salib untuk apa? Untuk membebaskan kami dari neraka, tetapi harus Sekarang- ada syarat. Tunggu Pakai dulu tetapi. bang. Enggak ada Iya, syarat, ada. tunggu terus. Tunggu, Coba. harus ada syarat. Ada syaratnya, yaitu tunggu dulu bang. Tantrum dia. Tantrum. Dalilnya mana? Ditebus dari neraka, tapi harus Dalilnya pakai mana syarat, Yesus tebus yaitu dosa? harus taat kepada Tuhan itu. Nah, bedanya sama kalian bang, kalian setaat apapun wajib mendatangi neraka. Itu bedanya. Kami disuruh mendatangi neraka bukan untuk apapun masuk kalian, gini loh bang. Makanya dia pelan-pelan, jangan emosi dulu. Kita ini kan diskusi gitu loh bang. Jangan emosi, kita kan diskusi. Tidak ada yang emosi. Kami itu datang ke gantian, neraka gantian. buat lihat para oten, bukan untuk masuk ke dalamnya. Ngapain kalau memang mau ngelihat ngapain ikutan kepanasan? Enggak usah kali. Enggak usah. Kata itu kan semua harus mendatangi neraka untuk melihat kalian. Bang, gini bang. Kita ini berpikir Iya, secara logika aja dulu ya. Kalau kalau aku pikir-pikir nih ya kan, kalau kita posisi suci datang ke neraka, aku yakin abang bisa terapung-apung di langit-langit neraka itu. Kalau abang lagi keadaan suci, ini kan abang lagi keadaan berdosa, lagi mau dihukum gitu kan? Iya kan bang? Abang Di tuh mana turun ke datangnya neraka orang mau yang lagi berdosa? dihukum kan? Di mana Ada nggak di dong Maryam orang itu berdosa? dituliskan orang? Dituliskan di nggak orang situ- berdosa? Sekarang katanya hafal Maryam ayat 1. Dengar bang. Ada nggak? Coba Siratal dulu lihat. jembatan Siratal Mustaqim bang, dengar ya Aku tahu lu ajaran orang abang, jangan ngotot. Aku paham. Jembatan Siratal Mustaqim Gantian lah itu ngomong kalau rasmi. suci Kau bisa aja ngomong lewat. dari tadi. Tunggu karena belum siap. Kalau suci dalam keadaan suci bisa lewat Siratal Mustaqim. Tapi kalau Bisa tidak ngomong sekarang pakai ini kalian dalil lah. dalam keadaan berdosa kan? Dalam keadaan berdosa berarti kalian jatuh semua dari jembatan itu. Di mana pengakuan Yesus untuk penebus dosa? Yang nih. Os bisa besarin os layar aku os. 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 Rasmi, kami itu kita lah lewat. Ada nggak jembatan Siratul Mustaqim di Kristen? Ada nggak jembatan Siratul Mustaqim di Kristen? Ada nggak jembatan Siratul Mustaqim di Kristen? Enggak ada bang, karena kami enggak datang ke neraka. Kalau taat langsung naik ke surga. Karena hukuman kami di neraka. Karena dulu bang, karena hukuman kami di neraka sudah ditanggung Yesus. Itu yang di kayu salib. Itulah hukuman kami di neraka. Mana pengakuan Yesus untuk menanggung dosa? Nggak ada gunanya Yesus itu mati di tiang salib kalau masih ada yang masuk neraka. Yesus itu mati di tiang salib kalau masih ada yang masuk neraka. Kan gini, ditebus dari neraka, Emang tetapi digadai apa Yesus? wajib taat gitu, gitu. Emangnya loh. digadai apa Ada mesti ditebus? bedanya gini bang, kalau di Islam setaat apapun, bersedekah banyak-banyak pun wajib mendatangi neraka. Rasmi Itu bedanya aja kita nih. bang. Iya, untuk melihat Banyak dosa kalian. deh. Untuk Rasmi. melihat kalian. Kau aja banyak dosa berarti masuk neraka lah ini ya. Ah,
Gini loh, berpikir secara logika loh, kan nanti orang abang di neraka kalau dia suci baru bisa melewati siratal mustaqim. Tetapi kalau dia berdosa kan jatuh. Orang abang masuk neraka itu dalam posisi berdosa, tidak Rasmi mau nggak ditebus, dengar? tidak ditanggung dosa Rasmi. kalian. Berarti Rasmi. kalian jatuh semua di Rasmi. siratal mustaqim itu jatuh Rasmi. semua. Gimana sih? Rasmi. Berpikir yang logika dong. Rasmi, mau dengar Kalau gak? mikir itu pakai data, nggak cuma congor Rasmi. Gini ya Rasmi ya. Muter-muter. Sekarang saya tanya Rasmi. Yesus itu mati di tiang salib sebagai penebus dosa kalian. Ya atau tidak? Rasmi? Iya, iya, Nah, itu hukuman kami. Bentar bang, bukan sebenarnya dengar bentar, terus. bukan menebus dosa. Bentar terus. Ya menebus dosa. Sekarang saya tanya, Menebus saya dosa nanya itu dulu. bentar. Saya nanya itu dulu. Bentar terus. menebus dari Gantian. neraka. Dengar Bang. dulu. Nggak ada rem ya, Rasmi. Menebus dari Rasmi, neraka. nggak ada rem. Kutit, 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 Gantian, kutit, gantian, kutit, kutit, gantian. kutit. Ku tidak tahu Rasmi. Kutit, kutit, kutit. Ku tidak tahu. Jadi, untuk apa Yesus mengorbankan dirinya di tiang salib kalau masih ada Kristen yang masuk neraka? Nah, oke, yang alim langsung naik ke sorga. Yang alim gak usah ditebus Yesus aja masuk sorga kok. Sekarang Macet. yang berdosa, kenapa harus masuk neraka? Sedangkan Berpikir ada dulu, Rasmi. penebus Berpikir dosanya. dulu, berpikir dulu Rasmi, ayo berpikir dulu. Karena semua manusia itu berdosa, keturunan Adam itu mewarisi Sudah dosa ditebus Adam. dosa, kenapa masih masuk di neraka? Nah, karena Logika, itu logika. tadi ku bilang Pakai logika ditebus ya, pakai dari logika. Jangan iya ngomong, pakai logika. makanya pakai iya ditebus dari neraka tetapi pakai syarat harus taat kan gitu. Yang taat langsung dimasukkan Saya ke kasih surga tidak lagi ke Rasmi. neraka. Sekarang saya kasih Karena contoh gini bang, Rasmi. bentar Saya dulu, kasih bentar dulu, contoh. bentar dulu, Nah, bentar dulu, bentar dulu bang, bentar Masih dulu bang, bentar dulu bang ya, bentar, biar dari tahu tadi. paham, biar tahu paham ya, biar abang kutip, orang ini Aku paham nggak ya. merasa paham Bentar Rasmi, dulu, aku merasa dibodoh-bodohin sama bentar kau ini dulu, Rasmi. bukan, bentar. Karena kalau orang Kristen, dengar, kalau orang Kristen yang masuk ke neraka itu sudah selesai, nggak ada lagi dihukum di neraka supaya masuk ke surga, nggak ada lagi. Karena kalau udah di neraka ya udah, karena kan penghakiman sudah selesai. Ya sebelum dia dijatuhkan ke neraka sudah terjadi penghakiman gitu loh. Udah dihakimi dulu, pengadilan dulu. Tahu gak ya kan pengadilan kan? Pengadilan dulu, baru kalau orang terbukti Kristen. salah, Rasmi. terbukti salah masuk penjara. Begitu juga terbukti dia nggak taat masuk neraka. Jadi nggak ada lagi kalau di Kristen nggak ada lagi dari neraka masuk ke surga, nggak ada lagi. Sudah Ada remnya si Rasmi ini. Udah selesai kalau udah masuk neraka. Nggak ada lagi Makan bodak pengangkatan ku ke tengok surga. lama-lama ini. Rasmi, berarti ya Rasmi ya. Pantas banyak mualaf karena apa? Mereka berdosa, nggak yakin. Nah, hilang. Parah. Hilang. Habis ketawa kabur dia. Kayak tahuan muter-muter jadi ada saya. Cuma Katanya dia yang ditebus mau tapi ada syarat. Terus yang nggak Kabur dia. terus yang nggak bersyarat apakah gimana itu masuk neraka apa masuk surga itu? Os besar, Mana os lahir aku, os. Katanya ditebus dosa, ditebus kemana? Tebus dengan syarat gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda semuanya. Waalaikumsalam. Salam buat Salam. yang berani. Oke, izin dulu teman-teman ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kenapa noise itu Bunda? Kenapa noise itu Bunda? Kenapa noise? Cek. Oh, yang harapan. Ya, aku naik hilang orangnya. Ini Muslim ya? Muslim. Muslim ya? Oh, polo ya. Polo ya. Ini harapan 2 ini yang noise.
tinggal muslim semua. Modal tongor aja itu Oten itu gimana itu senang turun langsung nggak berani. Kalau dia pakai congor, Namanya paling seneng ngurusnya pakai congor juga. Dikira dia yang paling masuk surga gitu. Dikira dia nggak punya dosa. Aduh, namanya juga Oten, tidak mau kalah. berasa paling suci. Muslim semua mesti ke Padahal duanya neraka. saja menebus dosa. Saya itu lucu tadi kenapa semua muslim mesti ke neraka? Mau melihat Oten. Iya, dia bilang sendiri dia hanya mereka yang taat yang masuk surga. Dia nggak taat. Yesus mengajarkan bahwasanya jangan makan babi, harus sunat. Yesus sendiri sunat. Menyembah Allah. Banyak sekali ayat Bible yang suruh menyembah Allah. Mereka nggak menyembah Allah, malah menuhankan Yesus. Taat yang bagaimana yang mereka imani? Mereka sendiri nggak taat kok.